Ladies and gentlemen, the end comes officially. 2 minutes, 3 seconds of round number 2. Due to injury, Fiziev cannot continue. Therefore, your winner by TKO, Mateus Gamera! UFC Vegas 79 tidak berjalan sesuai harapan bagi Rafael Fiziev untuk kembali ke barisan kemenangannya. Setelah pada pertandingan terakhirnya di Ataman, juga mengalami kekalahan dari Justin Gaethje, dan kali ini, di acara yang sekaligus petarung Azerbaijan itu berniat akan membayar apa yang telah diambil Gaethje, malah mengalami nasib yang lebih buruk lagi, dengan pertarungan yang terpaksa harus dihentikan wasit akibat cedera yang tampak membingungkan dari mana berasal. Rafael Fiziev yang saat ini berada di urutan ke-6, satu tingkat di atas Mateus Gamera, hampir bisa dipastikan akan memulai langkah kemundurannya dari kekalahan yang baru saja diterimanya dari melawan The Jimmer, yang berakhir di ronde kedua dengan kekalahan TKO akibat cedera yang menimpa kaki petarung Syiah Azerbaijan itu. Fiziev mengalami cedera kaki yang tampak cukup parah, hingga menyebabkan mantan petugas kepolisian di negaranya itu tidak sanggup lagi meneruskan pertarungan dengan menunjukkan rintihan dari cedera yang dialaminya. Ya, kejadian ini sangat mengejutkan banyak orang, di mana padahal dari pertarungan ronde pertama, keduanya tampak saling bertukar pukulan dan tendangan, dan terkesan pertarungan itu akan berlanjut indah untuk disaksikan hingga berakhirnya semua ronde. Di saat pertarungan ronde pertama dimulai sebagai pertarungan stand up di antara dua pesaing ini, mereka saling bertukar tendangan dan beberapa pukulan. Dan ada satu momen yang paling penting di ronde pertama yang terjadi di akhir ronde, ketika Gamera melakukan takedown, namun sayangnya dari upaya takedownnya itu tidak menghasilkan apa-apa, karena keburu klakson berbunyi menandakan ronde berakhir. Dan begitu ronde kedua dimulai, Gamera merasa lebih nyaman untuk mencoba bergulat dengan Fiziev yang terus berupaya untuk keluar dari upaya jepitan lawannya. Kemudian di saat Fiziev melakukan tendangan yang hanya mengenai sedikit lengan Gamera yang digunakan petarung Polandia itu hanya untuk sekedar ingin mencegah masuk dari tendangan Fiziev, tiba-tiba di Ataman terjatuh sendiri setelah menggunakan tendangannya. Dengan merintih kesakitan, Fiziev pun tergeletak di lantai hingga tidak mampu lagi untuk bangkit, dan Gamera dipastikan tidak akan membuang kesempatan itu hingga langsung menerkam Fiziev dengan beberapa pukulan sampai akhirnya wasit yang menghentikan pertarungan mereka. Banyak yang menyaksikan dari ketidakmampuan Fiziev untuk bangkit kembali dengan rintihan kesakitannya ini. Masih belum diketahui dengan pasti apa penyebab dari kesalahannya itu. Namun setelah menelusuri lebih jauh lagi, akhirnya penyebab dari cedera yang dialami Fiziev itu ditemukan oleh seorang pakar di bidang sendi, Dr. David Abbasi, yang melalui akun media X-nya, dokter itu mengungkapkan penyebab dari kesalahan Fiziev hingga menimbulkan cedera yang dipastikannya memerlukan waktu pemulihan yang cukup lama. Dokter itu menjelaskan ketika Fiziev meluncurkan tendangannya yang meluncur lurus ke depan tanpa mengenai benturan secara konsisten, akan melukai ACL-nya yang merupakan ligamen yang paling sering mengalami cedera. Dan dari sini dokter itu memastikan bahwa Fiziev akan menjalani operasi ACL-nya yang kemungkinan besar sekali memerlukan waktu pemulihan selama 9-12 bulan ke depannya. Dan dari masa pemulihannya ini, jelas bagi di Ataman harus beristirahat di arena oktagon selama hampir 1 tahun, yang sekaligus ini jelas menyebabkan kemunduran yang signifikan untuk karir UFC-nya. Ya, sebelum kekalahan Fiziev dari Gaethje, petarung 30 tahun ini tampil terus-terusan memukau hingga mengundang pemikiran banyak orang bahwa Fiziev sangat berpotensi sekali sebagai penantang gelar. Namun dari 2 kekalahan beruntunnya ini tampaknya itu akan menyulitkannya dengan 3 kekalahan selama UFC-nya untuk kembali menapak ke peringkat elit divisi kelas ringan. Apalagi dari cedera pertarungannya melawan Gamera ini, itu jelas akan menyediakan waktu istirahat yang cukup lama untuk masa pemulihannya. Dan dengan berjalannya usia serta beberapa petarung lainnya di kelas ringan, sebuah kelas UFC yang sangat menjadi perhatian penggemar,
jelas tidak akan memberikan ruang waktu yang singkat bagi Fiziev untuk bisa kembali ke 6 besar setelah dari kekalahannya ini. Ataman dipastikan akan bergerak turun dari peringkat ke-6 UFC. Dan bagi Mateusz Gamrot sendiri, sebelum pertarungannya dengan Fiziev, duduk dengan menempati urutan ke-7 kelas ringan UFC. Kemungkinan besar akan menggeser tempat Michael Chandler di posisi ke-5, yang mungkin disebabkan petarung Amerika itu hingga kini akhirnya belum menerima kepastian pertarungannya dengan Conor McGregor. Akan tetapi dari pertarungannya melawan Fiziev, Gamrot jelas tampak menurun dari gameplannya. Tingkat keagresifannya tampak berkurang sekali dan nyaris terlihat penuh kehati-hatian, yang mungkin Jammer mengingat bahwa lawannya ini adalah pemain striker yang tergolong cerdas untuk melakukan eksekusinya. Namun banyak pendapat mengatakan, melihat dari ronde pertama sebagai bahan referensinya, jika pertarungan ini bisa sampai berakhir dengan menghabiskan seluruh rondenya, kemenangan itu pun akan berpihak kepada Gamrot, meski dengan hanya melalui keputusan. Ya, dari hasil kemenangannya ini, Gamrot menyadari bahwa dia telah mengalahkan salah satu petarung terbaik di divisi kelas ringan, meskipun itu dengan kemenangan yang lebih mendasar kepada keberuntungan. Meski demikian, seperti apa yang dikatakannya, bahwa apapun itu namanya, dia tetaplah petarung yang memenangkan kartu utama di UFC Vegas 79, yang semestinya harus sudah mempersiapkan calon untuk lawan yang selanjutnya. Pasca kemenangannya ini, selama wawancara di Oktagon, petarung Polandia itu mengatakan bahwa melawan Islam Makhachev adalah impian terbesarnya untuk berbagi keterampilan di dalam Oktagon. Namun dia menyadari bahwa ini belumlah saatnya untuk melawan sang juara, dan Gamrot memiliki pilihan lainnya sebagai upayanya untuk memberikan tantangan kepada dirinya sendiri dengan melawan petarung yang dikenal berbahaya dalam urusan grappling, Charles Oliveira. This was not finish my fight what I would like. Of course. Unafraid what to say, but to be honest, when I prepared this fight, my goal was that my defense will be stronger than his kick. You know, because I know Rafa gonna be kicked many times, and I prepare very good defense in my gym. Bad situation, bad accident. I wish quick recovery to Rafa because I would like this guy. We have good relationship, but win is win. You know, I stepped this octagon and I win tonight, and so I looking forward to next one. My dream fight, of course, is champ Islam Makhachev, but this is not now. But next fight, I would like challenge myself to the most dangerous fighter in the ground, Charles Oliveira. Ya, meski bisa dikatakan bahwa Gamrot harus memiliki waktu yang agak lama lagi untuk menghadapi Oliveira sebagai persiapan bekalnya melawan petarung Brasil itu, karena meskipun The Jammer nantinya berada di 5 besar kelas ringan UFC, itu sama saja mengartikan bahwa dia akan berkumpul dengan beberapa petarung cerdas di divisi tersebut. Sementara The Jammer yang telah dikalahkan Beneil Dariush dengan penyelesaian, untuk melangkah melawan Oliveira yang juga telah mengalahkan Dariush dengan penyelesaian, rasanya masih memerlukan persiapan yang lebih matang lagi. Nah, jika dilihat dari bentuk permainan Gamrot di ronde pertama, di mana di ronde ini semuanya masih dalam keadaan maksimal, Gamrot tampaknya lebih menguntungkan untuk melawan Justin Gaethje maupun Dustin Poirier sebelum kepada pesaing nomor 1 di divisi kelas ringan, Charles Oliveira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.